Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, yaitu Cozinir, sebuah search engine khusus untuk pencarian kos-kosan di seluruh Bandar Lampung. Dengan anggotanya, saya Maura Helena dengan NPM 23170511105, Dimas Satya Putra 23570511017, Adriana Julian Claresta dengan NPM 23170511002, Citra Fardiani dengan NPM 23170511101, dan Wiranti Oktaviani Tanwin dengan NPM 23170511088. Jadi yang akan kami bahas yaitu mengenai latar belakang, tujuan, tentang Cozinir, hasil dan keunggulan, demo, lalu kesimpulan. Untuk latar belakang proyek ini, yaitu mahasiswa dari 9 universitas di Bandar Lampung kesulitan mencari kos yang sesuai. Pencarian kata kunci biasanya hanya mencocokkan teks seperti query kos putri murah dianggap sekedar kumpulan kata, sehingga gagal memahami gender, batas budget, maupun jarak ke kampus. Jadi dengan adanya Cozinir memakai pendekatan temu kembali informasi yang memahami maksud pencari, lalu memeringkat dengan gabungan kecocokan teks, kedekatan lokasi, dan juga atribut. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, membandingkan 5 model, yaitu TF-IDF, BM25, Neural Mini LF, Hybrid, dan Smart. Lalu yang kedua, sistem live, jadi aplikasi web yang memahami kebutuhan pencari kos. Dan yang terakhir yaitu evaluasi jujur, di mana pengukuran multilensa dengan uji statistik. Dataset sendiri terdapat 227 kos asli dari Mamikos, yaitu 88,7% populasi, dikumpulkan melalui penemuan tautan Google, ekstraksi halaman detail, lalu quality gate. Nah, untuk text arc-nya sendiri menggunakan React, TypeScript, REST API, Python, lalu PostgreSQL dengan Spabase, Docker, dan deploy-nya di Hugging Face Space. Untuk model Smart-nya sendiri ada Query Understanding, GeoGeoZetter, UCBM 25, paham gender, budget, fasilitas, dan kampus tujuan. Jadi perbandingan antara Cozinir dengan pencarian biasa atau BM25, untuk fitur paham gender, putra dan putri, Cozinir itu memilikinya, sedangkan pencarian biasa tidak. Lalu untuk paham batas budget, pencarian biasa tidak bisa memahaminya, tapi Cozinir yang kita buat ini bisa. Lalu untuk paham jarak ke kampus juga pencarian biasa tidak bisa, sedangkan sistem yang kami buat ini bisa. Lalu untuk fitur paham typo dan bahasa campuran, pencarian biasa tidak bisa, sedangkan sistem yang kami buat bisa. Lalu untuk precision at 5-nya atau ketepatan hasil, pencarian biasa atau BM25 itu dia menghasilkan 0,64, sedangkan sistem yang kami buat 0,77. Lalu untuk Adobe Creative Suite 5-nya atau penuhi kebutuhan user, pencarian biasa hanya 0,53, sedangkan Smart Cozinir ini 0,87. Langsung saja ke demo project. Kepada Dimas, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama-tama saya mau menjelasin dulu kenapa Cozinir dibutuhkan. Jadi di Mamikos sendiri itu ada batasan masalahnya, di mana kita bisa mencari kosan terdekat, tetapi di sini nggak bisa mencari dengan filter yang udah kita buat. Misalnya kita nyoba kos unila terdekat, di sini nggak akan bisa nampilin karena dia cuma ngasilin query yang diprediksi aja seperti Unila Lampung dan ini nggak akan bisa di enter sama sekali, jadi hanya bisa dipencet ini aja. Dan itulah menjadi inti permasalahan dibuatnya website ini. Oke, kita langsung aja ke websitenya. Di sini udah di deploy, bisa diakses di dimas-cozinir.hf.space. Di sini ada beberapa section. Yang pertama itu ada pencarian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada apa aja. Di sini ada query search engine-nya. Di sini kita bisa ngetik di bagian mana.
Terus di sini ada filternya, di sini bisa mengetahui mau putra, putri atau campur. Ada juga minimal harganya dalam rupiah. Kecamatannya juga ada untuk IBAN kampung ya. Saya mau menjelasin dulu beberapa model ini. Yang pertama itu ada TF-IDF. TF-IDF ini adalah model lexical baseline yang paling klasik dalam information retrieval. Cara kerjanya, setiap kata diberi bobot berdasarkan beberapa sering muncul di dokumen tertentu seperti TF, dibagi seberapa umum kata itu di seluruh korpus atau IDF. Jadi semakin jarang sebuah kata muncul di korpus, semakin diskriminatif dan semakin tinggi bobotnya. Untuk performanya di sini nanti bakal dijelasin. Terus yang selanjutnya ada model kedua BM25 yang model biasa. Jadi model ini tuh adalah model probabilistik lexical yang menjadi standar emas di informational retrieval. Dibandingkan dengan TF-IDF, BM ini punya dua keunggulan kunci seperti saturasi frekuensi term atau parameter Q1 yang mencegah kata yang muncul banyak kali mendominasi secara berlebihan dan normalisasi panjang dokumen yang dengan parameter B yang menyesuaikan skor berdasarkan panjang dokumen relatif terhadap rata-rata. Untuk selanjutnya itu ada neural mini LM di bagian sini. Ini ada model ketiga yang dimana ini pendekatannya neural semantik menggunakan parse multilingual mini LM versi kedua. Model ini sentence embedding multilingual yang di-serve lewat fast M on X untuk efisiensi. Selanjutnya itu ada model keempat yaitu hybrid, di mana di sini hybrid ini menggabungkan BM25 dengan mini LM. Jadi kelebihannya diambil semua menjadikan BM25 itu menjadi kandidat, lalu mini LM itu meri-rank berdasarkan kesamaan semantik. Jadi skor akhirnya dari kombinasi kedua ini. Yang selanjutnya itu yang mode smart. Ini yang metode model yang direkomendasikan di sini karena mode smart ini berbeda dari keempat model sebelumnya yang murni berbasis teks. Kalau smart ini menggunakan query understanding dengan parse rule base yang memecah query menjadi construct terstruktur. Jadi menjadikan chip-chip seperti yang dipahami itu apa aja, kayak misalnya kita coba demo aja. Misalnya kita pilih di kos putri ini ya. Nah, jadi chipnya itu maksudnya di bagian sini. Jadi yang dipahami itu ada query putri, terus dia mempunyai wifi, terus dekat Unila, dekat Universitas Lampung dengan maksimal biasanya paling murah 1 juta. Di sini juga bisa nyobain yang putra misalnya. Kalau kita hapus, kita cari, dia bakal berubah jadi putra semua. Dan juga di sini bisa dilihat di Maps. Misalnya cost privat tipe A ini, coba kita cek di Maps, Google Maps. Dia ada di bagian sini. Ini ngambil datanya dari dataset dari crawling Mamikos ini. Jadi akurasinya beneran sama. Dan ini beneran dekat Unila di belakang Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Terus kalau di sini juga ada kecamatannya, kalau mau filter di WHLI misalnya, sini karena datanya banyak, jadi kayaknya nggak ada data yang cocok dan bisa semua. Ya mungkin itu aja dari pencarian. Selanjutnya di evaluasi model akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya untuk evaluasi model sendiri itu evaluasi model Cogeneering itu dilakukan secara ketat menggunakan 30 query pencarian terhadap 227 listing cost asli dan didukung oleh 900 anotasi ground truth untuk memastikan hasil dilaporkan secara jujur dan tidak menyesatkan. Jadi pengujian ini tuh menggunakan 3 pendekatan atau lensa evaluasi yang berbeda. Pada lensa yang pertama, yakni standar top K, model SMART itu memimpin peringkat. Sebaliknya,
model neural mini LM itu menghasilkan skor terendah. Namun, skor rendah ini bukanlah cerminan dari kemampuan asli model neural, melainkan murni karena pooling bias, di mana model tersebut memberikan peringkat tinggi pada dokumen relevan yang belum masuk ke dalam pool penilaian atau ground truth. Hal ini itu dibuktikan secara empiris pada lensa kedua, yaitu evaluasi model pool restricted atau FAIR. Ketika semua model dipaksa hanya memeringkat dokumen yang sudah sama-sama dinilai, performa model neural melompat secara signifikan dan terbukti mampu bersaing ketat dengan model standar Lexial BM25. Kemudian lensa ketiga yaitu Constraint Satisfaction 5 itu menjadi bukti terkuat keunggulan model SMART yang digunakan pada sistem live. Evaluasi ini itu mengukur apakah 5 hasil pencarian teratas benar-benar memenuhi seluruh parameter pengguna secara bersamaan, seperti kesesuaian gender, harga, jarak kampus maksimal 3 km, dan fasilitas. Model SMART mendominasi evaluasi ini dengan skor 0,867, yang berarti rata-rata 4,3 dari 5 hasil teratas sangat akurat. Sementara itu, model murni teks lainnya hanya mentok di skor 0,5 karena tidak memiliki kemampuan untuk membedah constraints yang terstruktur. Jadi seluruh klaim di atas divalidasi menggunakan uji signifikansi statistik, yaitu Wilcoxon sign rank test dengan koreksi Holm-Boffaroni. Hasil uji statistik ini mempertegas fakta bahwa metrik rendah pada model neural murni disebabkan oleh anomali pooling bias dengan magnitudo efek yang sangat besar. Uji ini juga memberikan bukti bahwa yang menjanjikan mengenai keunggulan model SMART atas model Lexial konvensional. Oke, yang selanjutnya untuk bagian pre-processing akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah di tahap pre-processing, di mana pre-processing ini adalah teks mentah dari listing Mami Cost tersebut yang diolah melalui pipeline 9 tahap sebelum dimasukkan ke indeks. Di bagian sini bisa dilakukan contoh visualisasi dari pre-processing dari sistem kami, yaitu ada kos putri, KM, DLM, AC, WiFi kenceng, DKT, Unila 800.000 per bulan. Nah, ini biasanya contoh inputan pengguna yang biasanya dilakukan langsung secara realistis di ketikannya. Nah, dari inputan tersebut lanjut di tahap strip HTML, di mana strip HTML ini dia akan menghapus tag HTML yang mungkin tersisa dari si scrapingnya itu. Kemudian dia melakukan normalisasi white space, yaitu merapikan spasi ganda atau misalnya ada tab dan juga karakter white space lainnya. Dari situ dilakukan ekstraksi harga, di mana dia menarik angka harga dari teks sebelum lowercase supaya pattern dari rupiah itu atau RB itu bisa terdeteksi dengan baik. Seperti contohnya di sana ada 800 RB per bulan menjadi 800.000. Nah, selanjutnya adalah case folding, di mana case folding ini semua huruf itu dijadikan lowercase untuk keseragaman. Setelah melakukan case folding, dilakukan kamus jargon domain. Ini adalah fitur unik kami, yaitu berisi 106 entry singkatan dan jargon spesifik kos-kosan. Misalnya KM DLM itu biasanya menjadi kamar mandi dalam, atau misalnya DKT itu menjadi dekat. Nah, kamus ini itu mencakup singkatan, nama lokasi, tipe slang, aturan, pembayaran, dan bentuk kata lain kata kos. Nah, setelah itu akan dilakukan koreksi ejaan, di mana dia memperbaiki tipe-tipe yang umum. Selanjutnya dilakukan tokenisasi, di mana dia akan memecah teks menjadi sebuah token-token yang individual. Sehabis itu dilakukan stop word removal, di mana dia menghapus kata-kata yang tidak informatif menggunakan daftar default sastrawi ditambah stop word domain khusus kos-kosan. Contohnya seperti ada
dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah stemming sastrawi, di mana stemming ini dia akan mengembalikan kata ke bentuk dasarnya menggunakan library sastrawi. Selanjutnya di bagian paling bawah di situ ada hasil akhir yang akan dibentuk ke indeks dari Putri Wi-Fi kenceng ini menghasilkan hasil untuk indeksnya adalah Putri Manai Conditioner Wi-Fi kenceng DKT dan seterusnya. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari preprocessing yang akan dilanjutkan di bagian statistik oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya bagian statistik. Di sini saya akan menjelaskan statistik korpus yang secara langsung dari database kami. Di sini ada 227 listing real data yang dari scraping Mamikos. Scrapingnya dari data ini. Di sini ada informasi penting kayak misalnya ada fasilitas kamarnya, terus ada ada informatif teksnya seperti ini. Ini lumayan banyak karena emang dibutuhin informasi teks. Juga ada fasilitas umumnya seperti wifi, kulkas, dan lain-lain. Juga di sini ada mapnya. Mapnya sendiri bisa dipencet dan diinteraksi menjadikan koordinat di data kami di bagian sini. Di mapnya itu ngambil koordinatnya. Terus ada di Raja Basa, di Bandar Lampung. Nah, untuk datanya sendiri di sini ada beberapa data seperti Sukarame yang bias dominan 40 data. Terus juga ada Kedaton yang keduanya, yang ketiganya itu ada Raja Basa. Terus selanjutnya di sini ada tipenya di mana didominasi oleh putri, oleh campuran. Juga ada keduanya putri, yang paling sedikit sih putra ada 28. Untuk rentangnya sendiri dari yang termurah 300.000 dan sampai yang termahal itu 6 juta per bulannya. Untuk dari itu mungkin segitu aja statistik datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di bagian notebook. Baik, di bagian notebook ini tampilkan Jupyter Notebook yang bersifat reproducible. Ya, berarti seluruh proses penelitian dan pengembangan sistem dapat dijalankan kembali dan menghasilkan output yang sama seperti yang ditampilkan pada aplikasi. Nah, notebook ini mendokumentasikan seluruh alur kerja proyek secara lengkap, mulai dari tahap paling awal hingga tahap akhir. Jadi bukannya menampilkan akhirnya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hasil tersebut diperoleh. Nah, di dalam notebook ini kita bisa melihat proses loading data, yaitu bagaimana data set cost dikumpulkan dan dimuat ke dalam sistem. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap preprocessing yang mencakup pembersihan data teks, normalisasi, tokenisasi, serta berbagai tahapan lain yang diperlukan sebelum data dapat diproses oleh model pencarian. Nah, setelah preprocessing selesai, notebook juga menunjukkan proses pengembangan indeks untuk 5 model yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, setiap model dibangun menggunakan implementasi yang sebenarnya, sehingga seluruh proses dapat ditelusuri dan diverifikasi secara langsung. Kemudian, notebook diperlihatkan proses di evaluasi model, termasuk di perhitungan metrik, serta visualisasi dalam bentuk grafik dan
chart yang digunakan dalam penelitian ini. Bisa dilihat juga bahwa notebook ini berisi kode Python yang benar-benar dijalankan secara lengkap dengan output yang dihasilkan. Jadi yang ditampilkan bukan screenshot atau ilustrasi, melainkan hasil eksekusi langsung dari kode yang digunakan selama penelitian. Dan hal ini penting juga karena notebook ini bukan sekedar dokumentasi proyek, tapi juga berfungsi sebagai bukti reproduktivitas eksperimen. Jadi, artinya, siapapun yang memiliki data dan environment yang sama dapat menjalankan kembali notebook tersebut dan memperoleh hasil yang konsisten dengan yang kami laporkan. Selain itu, seluruh chart dan visualisasi yang muncul di notebook ini dihasilkan menggunakan dataset yang sama yang digunakan pada proses evaluasi sistem. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara hasil yang ditampilkan pada laporan, aplikasi, maupun notebook. Dan di notebook pertama itu adalah 01 EDA atau Exploratory Data Analysis yang digunakan untuk menganalisis karakteristik data seperti distribusi kecamatan, distribusi tipe kos, serta distribusi harga. Dan di notebook kedua ini ada 02 Pre-Processing yang berisi eksperimen pre-processing dan pengujian pipeline pemrosesan teks sebelum data digunakan oleh model. Dan di notebook ketiga ini ada model comparison yang digunakan untuk membandingkan implementasi dan performa berbagai model yang diuji dalam penelitian. Dan di notebook keempat ini ada evaluation yang berfokus pada proses evaluasi, perhitungan metrik performa, serta pembuatan grafik dan visualisasi hasil eksperimen. Dan terakhir ada notebook yang kelima yaitu model showcase, yaitu notebook yang ditampilkan pada tab ini berisi demonstrasi lengkap dari keseluruhan sistem. Baik, saya lanjut. Itu aja demonstrasi dari kami. Selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya. Oke, jadi dari proyek yang telah kami buat dan demonstrasi tadi dapat disimpulkan bahwa sistem TKI kami yaitu kos-kosan berhasil membuktikan bahwa pendekatan semantik retrieval melampaui pencarian berbasis kata kunci konvensional. Cosigner itu mencapai CS5 sebesar 0,87 dibanding BM25 yang hanya 0,53. Jadi dengan kemampuan memahami konteks pencarian seperti preferensi gender, batas budget, dan jarak ke kampus secara implisit, bahkan terhadap input typo dan bahasa campur. Jadi sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.